Pemirsa, viral bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja pegawai KPK yang terus jadi polemik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sebelumnya mendatangi Jaksa Agung Muda Pengawasan. Ketua MAKI Boyamin Saiman Senin lalu telah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh jaksa yang bertugas di KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyoroti timbulnya persepsi di masyarakat apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan jaksa yang sedang bertugas. Ada seorang mantan satpam KPK yang membuka istilah bendera yang itu dipersepsikan itu sebagai tanda kutip bendera HTI, katanya begitu. Dan itu berdasarkan penelusuran saya terjadi di lantai 10 gedung KPK. Nah, kalau gedung KPK lantai 10 itu memang tempat penuntutan, artinya itu seluruhnya diisi oleh jaksa. Jaksa hanya satu, yaitu berasal dari Kejaksaan Agung. Beda dengan penyidik, ada yang dari beberapa instansi yang lain, dari BPKP dan kepolisian dan lain sebagainya, juga dari KPK juga ada. Nah, karena itu saya melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dugaan pelanggaran etik. Sebenarnya karena itu juga persepsi, bisa saja bendera itu bendera syahadat, bisa saja bendera yang lain, tapi sepanjang gambar yang saya terima itu tidak ada tulisan HTI. Tapi ya apapun ini bisa saja itu menjadi persepsi masyarakat, dan itulah bentuk ukuran pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh seorang jaksa yang sedang bertugas. Saya ajas praduga tidak bersalah, belum tentu ini salah juga. Lalu apa temuan terbaru hebohnya viral bendera mirip HTI di salah satu ruangan di KPK? Kita akan tanyakan kepada Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman, tapi kita juga sampaikan bahwa kita juga sudah menghubungi pihak KPK untuk bergabung bersama kami dalam perbincangan pada sore hari ini, tapi belum ada yang merespon untuk bisa bergabung pada sore hari ini. Tapi kita sudah bergabung bersama Bang Boyamin. Selamat sore Bang Boyamin. Sore Alfa, Ya, Bang Boyamin, laporan dimasukkan pada hari Senin kemarin ke Jaksa Agung Muda Pengawasan ke Kejagung. Sudah ada feedbacknya sejauh ini? Sudah ada. Saya barusan dapat kabar membentuk tim dan akan meminta data kepada KPK terkait dengan persoalan tersebut. Nah, itu nantinya mestinya akan dijadikan dasar untuk pemeriksaan atau penelitian berikutnya. Begitu. Jadi saya berharap ini segera ada tepat gitu penuntasan perkara ini, sehingga semakin terang sebenarnya ini bendera apa, supaya tidak kemudian terjadi framing bahwa di KPK itu ada HTI, dan framing berikutnya adalah itu di ruang kerja penyidik gitu. Dan framing berikutnya adalah itu terkait 57 orang, sekarang 58 orang yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau tanda kutip sebenarnya saya ingin membersihkan persoalan ini dari dua sisi, baik dari kejaksaannya maupun dari KPK, terutama yang kaitannya 57 orang itu. Karena apapun framing-framing itulah yang harus kita antisipasi, jangan sampai ini semakin parah. Kan framingnya seakan-akan bahwa benar di KPK itu ada HTI, buktinya ini ada bendera. Setelah saya dalami, ternyata ini di ruang lantai 10. Lantai 10 itu saya sebutkan tadi, itu ruang jaksa, hanya satu dari Kejaksaan Agung. Maka saya melaporkan dugaan pelanggaran etik ini kepada Kejaksaan Agung. Tapi belum tentu juga, karena sebelumnya sebenarnya ini sudah diselesaikan oleh KPK bahwa dua jaksa yang diduga membawa dan memajang itu pun juga dinyatakan clear oleh KPK. Tapi saya tetap apapun ini supaya lebih terang lagi, karena apapun kemudian peristiwa ini 2019, tapi kemudian muncul lagi kemarin dari surat terbukanya mantan satpam itu, dan kemudian menjadi isu yang menghebohkan lagi, dan itu seperti dikait-kaitkan dengan 57. Nah, saya hanya ingin fakta yang sebenarnya seperti apa sih? Saya tidak ingin membela A, membela B. Tapi peristiwanya boleh saya gambarkan sebenarnya. Ada seorang jaksa A sedang acara di luar, sholat di sebuah masjid, dapat bendera tersebut dari temannya, benderanya kecil. Dan kemudian dibawa ke gedung KPK di lantai 10. Itu justru sebenarnya disimpan aja gitu, tapi ada temennya lagi yang kemudian memajang di mejanya gitu. Dan agak tidak enaknya, ini terpaksa saya buka, itu jaksa yang memajang di KPK mejanya itu diduga malah kalau tadi bendera itu syahadat begitu berkaitan dengan muslim, malah yang memajang itu malah agamanya tidak muslim gitu. Jadi ini sesuatu yang memang harus dibuka seterang-terangnya, karena saya menyayangkan juga kemarin
keterangan dari Pak Ali Fikri selaku PLT itu masih setengah-setengah gitu, belum membuka keseluruhan sehingga menjadi semakin bias lagi gitu, Alfat. Iya, Bang Boyamin, artinya untuk saat ini sudah ada temuan bahwa benar ini bendera ini HTI atau bukan? Sepanjang pengetahuan saya itu tidak ada tulisan HTI. Itu bendera syahadat yang istilahnya tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Jadi bendera yang tulisannya memang tulisan syahadat, dan itu juga bukan bendera hitam ISIS yang tulisannya putih, juga bukan, karena itu benderanya putih, tulisannya biru kalau tidak salah kan gitu kan. Jadi dan tidak ada tulisannya HTI atau Taliban atau apa. Sebenarnya ini kan suatu yang kalau dalam persepsi lebih rendah lagi ini sebenarnya kayak souvenir gitu. Tapi kan saya tidak boleh mengatakan itu souvenir karena itu bisa jadi ayat suci gitu kan. Ya. Dan proses itu pun sebenarnya sudah selesai, clear, sudah diselesaikan di KPK. Tapi karena kemarin mantan Satpam itu membuka kembali dan seperti dikait-kaitkan dengan orang yang tidak lulus TWK itu, maka ya saya mencoba membantu negara ini supaya tidak semakin jatuh oleh framing dan oleh suatu yang tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Maka saya malah cara pintu bukanya kan memang harus melaporkan ini. Kalau cuman melakukan ikut klarifikasi, apa urusan saya klarifikasi kan? Maka saya melalui cara saya yang barangkali pengalaman masa lalu bagaimana cara menghadapi masalah, maka saya mendatangi Jaksa Agung Muda Pengawasan minta untuk lebih diklirkan lagi oleh yang lebih berwenang, yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan. Apakah ini ada pelanggaran etik atau tidak? Itu, dan saya minta untuk dibuka seterang-terangnya. Artinya kalau di benderanya tidak ada tulisan HTI dan diduga bukan bendera HTI begitu. Artinya permasalahannya bukan di benderanya tapi di framing yang dilakukan oleh Satpam tersebut. Saya menyimpulkan dari apa yang Bang Boyamin sebutkan begitu ya. Nah ini dugaannya apa kemudian ada framing-framing seperti ini? Ya, saya juga tidak menuduh Satpamnya memframing, tapi kemudian berita-berita yang muncul terframing kan gitu. Jadi Satpam kan hanya membela haknya untuk minta dibersihkan namanya juga, istilahnya kan gitu. Dan juga kalau memang dia bisa jadi ASN di polisi kan, misalnya hanya begitu. Tapi kan kemudian menjadi bola liar. Nah, dari bola liar itu nampaknya kan seperti menjadikan proses 57 orang ini adalah Taliban, karena buktinya ada bendera HTI di KPK dan benderanya ada di meja penyidik. Gitu. Jadi maka tujuan saya, kalau memang ini nanti 58 orang ini akan jadi ASN kepolisian, ya pengertiannya tidak ada sisa-sisa hal-hal framing seperti ini gitu. Karena biar clear, kegaduhan-kegaduhan ini mari kita tutup, kita semakin fokus ke depan. Tujuan saya utamanya begitu, Alfa dan Tira. Baik. Terima kasih Bang Boyamin sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti bagaimana selanjutnya. Juga mengklarifikasi supaya jelas ini urusannya, dan kemudian mudah-mudahan terbaiklah 58 orang kalau memang masuk ke polisian juga dengan mulus, diterima semua pihak, kedewasaan, dan kemudian jaksa yang tadi membawa bendera juga barangkali bisa direhabilitasi, urusannya itu semakin terang. Hanya itu aja maksud saya, Alfa dan Terima kasih. Terima kasih Bang Boyamin. Selamat sore.